Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Alfia, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang teori social learning dari Martin Seligman dan Walter Mischel. Martin Seligman lahir pada tanggal 12 Agustus 1942 di Albany, New York, Amerika Serikat. Seligman merupakan seorang tokoh yang mampu mengubah cara pandang dan cara berpikir para psikolog dunia. Ia membuat semua psikolog harus berpikir ulang tentang pola pemikir sang psikolog sendiri, bukan pasiennya. Ia menembus dunia dengan mengubah negatif psikologi menjadi positif psikologi, sehingga Seligman terkenal dengan nama Father of Positive Psychology. Sedangkan Walter Mischel lahir di Wina, Austria pada 22 Februari 1930. Ia merupakan psikolog paling berpengaruh di dunia berkat penelitian berkelanjutan sepanjang karirnya sebagai pengajar psikologi, mulai dari Universitas Colorado, Harvard, Stanford, hingga Columbia terhadap perilaku manusia dari segi kemampuan untuk mengendalikan diri dan penundaan kesenangan. Karya penting Walter berasal dari hasil eksperimennya dengan koleganya terhadap pengendalian diri dan kualitas kehidupan beberapa dekade kemudian yang dikenal dengan Marshmallow Test. Ia menerbitkan buku pertamanya, The Marshmallow Test, Mastering Self-Control pada tahun 2014 yang berisi kumpulan memoir, ilmu pengetahuan, dan panduan. Kita masuk ke psikologi positif Martin Seligman. Sebelum Perang Dunia Kedua, menurut Seligman terdapat 3 pokok tujuan psikologi, yaitu menyembuhkan penyakit mental, mengembangkan potensi individu, dan membuat kehidupan normal yang bermakna. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi pergeseran paradigma dan prioritas tujuan di mana psikologi lebih memfokuskan terhadap penyembuhan penyakit mental, karena akibat perang tersebut, banyak sekali korban yang meninggal ataupun yang mengalami trauma. Hal itulah yang menyebabkan munculnya psikologi positif untuk mengembalikan 3 tujuan utama yang tidak semata-mata hanya untuk penyembuhan penyakit mental saja, tetapi juga mengembangkan potensi dan membuat kehidupan manusia lebih bermakna, terutama pasca Perang Kedua. Psikologi positif juga fokus pada upaya mengembangkan, menciptakan, dan menemukan suatu situasi yang positif ke arah lingkungan yang dapat menciptakan kekuatan bagi individu itu sendiri. Poin penting dari psikologi positif adalah fokus pembahasannya yang memandang manusia sebagai sosok yang positif, sehingga melihat manusia tidak hanya melulu permasalahan psikologis yang dihadapinya, tetapi terdapat fokus yang dinilai lebih penting, yaitu aspek positif misalnya well-being, fully functioning, dan kesehatan mental. Ada 3 cara untuk bahagia menurut Seligman. Yang pertama, have a pleasant life. Milikilah hidup yang menyenangkan, dapatkan kenikmatan sebanyak mungkin. Yang kedua, have a good life. Terlibatlah dalam pekerjaan, hubungan atau kegiatan yang membuat kita mengalami flow. Dan yang ketiga, have a meaningful life. Milikilah semangat melayani, berkontribusi, dan bermanfaat untuk orang lain. Dengan demikian, tujuan utama psikologi positif tidak hanya untuk memperbaiki, tetapi juga membangun kembali kualitas dengan positif. Selanjutnya, faktor-faktor kebahagiaan. Dalam bukunya yang berjudul Authentic Happiness, Using the New Positive Psychology to Release Your Potential for Lasting Fulfillment, Seligman membedakan kebahagiaan yang bersifat sementara dengan kebahagiaan yang menetap. Ia menyatakan bahwa kebahagiaan yang menetap merupakan kontribusi dari circumstance dan voluntary control seseorang. Selanjutnya, 8 faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang, namun tidak semuanya memiliki pengaruh yang besar. Yang pertama, uang. Keadaan keuangan yang dimiliki seseorang pada saat tertentu menentukan kebahagiaan yang dirasakannya akibat peningkatan kekayaan. Individu yang menempatkan uang di atas tujuan yang lainnya akan cenderung menjadi kurang puas dengan pemasukan dan kehidupannya secara keseluruhan. Yang kedua, pernikahan. Pernikahan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding uang dalam mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Individu yang menikah cenderung lebih bahagia daripada mereka yang tidak menikah. Namun, jika istri merasa tidak bahagia dalam rumah tangganya, ia memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang bahkan tidak menikah. Yang ketiga, kehidupan sosial. Individu yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi umumnya memiliki kehidupan sosial yang memuaskan. Yang keempat, kesehatan. Kesehatan yang dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan adalah kesehatan yang dipersepsikan oleh individu atau kesehatan subjektif, bukan kesehatan yang sebenarnya dimiliki, yaitu kesehatan objektif. Yang kelima, agama. Individu yang religius lebih bahagia dan lebih puas dengan kehidupannya dibandingkan individu yang tidak religius. Yang keenam, emosi positif.
Individu yang mengalami banyak emosi negatif akan mengalami lebih sedikit emosi positif, begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, usia. Kepuasan meningkat perlahan seiring dengan usia. Dan yang terakhir, pendidikan, iklim, ras, dan gender. Keempat hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. 3 faktor internal yang berkontribusi terhadap kebahagiaan, yaitu kepuasan terhadap masa lalu, optimisme terhadap masa depan, dan kebahagiaan pada masa sekarang. Selanjutnya, konstruk dasar dalam teori pembelajaran sosial Walter Mischel. Walter menentukan aspek perilaku manakah yang konsisten atau tidak konsisten. Secara umum, kecerdasan merupakan hal yang konsisten, termasuk di dalamnya kemampuan akademik, pencapaian prestasi, dan gaya pemikiran. Sebaliknya, terdapat bukti untuk mendukung konsistensi dari perilaku yang berseberangan dengan suatu situasi ketika menentukan variabel kepribadian, seperti sikap, perilaku moral, identifikasi seksual, ketergantungan, agresi, toleransi, dan lain-lain. Walter mengusulkan perspektif dinamika pada bagaimana individu berinteraksi dengan situasi yang dialaminya. Individu mungkin akan mempelajari kondisi sosial yang baru, meskipun mengikuti perubahan besar dalam perilaku dari waktu ke waktu. Kita masuk ke latar belakang teori sistem kepribadian afektif kognitif. Yang pertama, paradoks konsistensi. Walter melihat bahwa semua orang, baik psikolog atau orang awam, yakin secara intuitif bahwa perilaku manusia relatif konsisten, padahal bukti empiris menunjukkan keberagaman situasi. Walter tidak setuju dengan hal itu. Perilaku itu bergantung pada situasi. Ada kalanya siswa yang jujur malah menyontek saat ujian, padahal ia tidak pernah mencuri atau suka berbohong. Yang kedua, interaksi antara situasi dan kepribadian. Walter mulai mengakui bahwa sebagian besar orang memiliki konsistensi tertentu dalam perilaku mereka, meski ia terus menekankan bahwa situasi memiliki efek yang sangat penting pada perilaku. Yang ketiga, sistem kepribadian afektif kognitif. Sistem kepribadian afektif kognitif adalah penyebab keberagaman perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda, meskipun sifatnya relatif stabil untuk waktu cukup lama. Yang keempat, prediksi perilaku. Jika kepribadian merupakan sistem stabil yang terus memproses informasi situasi eksternal dan internal, maka ketika individu menghadapi situasi berbeda, perilaku mereka bisa tetap atau berubah. Dan yang kelima, variabel-variabel situasi. Walter yakin bahwa pengaruh relatif variabel-variabel situasi dan sifat pribadi dapat ditemukan dengan mengamati keseragaman dan keragaman respon seseorang pada situasi tertentu.